pada acara hari ini, pada hari ini Selasa 9 Mei 2023 dalam acara sidang konsiliasi. Untuk itu kita mulai saja acara sidang konsiliasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menerima dan meneliti surat permintaan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja PHK yang diajukan oleh Bapak-Bapak. Sekalian saya menanyakan identitas Bapak, apakah Bapak betul Saudara Abdul Yusuf? Betul. Sebagai pekerja buruh PT Lestari Aman Sejahtera. Betul, Pak. Domisili Bandung, dan Bapak Cahyadi. Ya. Selaku Direktur PT Lestari Aman Sejahtera berdomisili di Bandung. Betul. Apa betul juga Bapak-Bapak telah menunjuk saya sebagai konsiliator guna menyelesaikan perselisihan PHK yang Bapak-Bapak hadapi? Betul. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak-Bapak yang telah menunjuk saya sebagai konsiliator untuk menyelesaikan perselisihan PHK yang khususnya diajukan oleh Bapak Yusuf terhadap PT Lestari Aman Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gunawan SH, MH, CPM, CPCLE, CPHRD, CPHM, CPC. Konsiliator bersertifikat, sudah terdaftar di Disnaker Kota BDG, berpengalaman kurang lebih 5 tahun. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Abdul Yusuf bersama Bapak Cahyadi untuk memperkenalkan diri masing-masing. Walaupun Bapak sudah kenal, terutama sebagai pekerja dan sebagai pengusaha di tempat usaha. Silakan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Abdul Yusuf sebagai pekerja atau buruh di PT Lestari Aman Sejahtera di sini Kota Bandung. Baik Pak, selanjutnya saya perkenalkan nama Muhammad Jaya sebagai Direktur PT Lestari Aman Sejahtera berdomisili di Kota Bandung. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas perkenalannya. Perlu diketahui bahwa proses penyelesaian perselisihan PHK melalui konsiliasi ini yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Saya singkat UU PHI. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 13 UU PHI, konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator atau beberapa konsiliator sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Bapak. Maksud dan tujuan konsiliasi oleh konsiliator ini adalah untuk menangani perselisihan PHK yang Bapak ini untuk mencapai penyelesaian secara damai. Proses konsiliasi ini paling lama dilaksanakan 30 hari kerja. 30 hari kerja terhitung sejak diterima permintaan penyelesaian perselisihan. Surat permintaan pengajuan penyelesaian perselisihan dan Bapak telah menerima. Perlu dikemukakan juga, yang perlu diketahui oleh Bapak-Bapak, kedudukan saya sebagai konsiliator di sini netral, tidak memihak. Nanti keputusan ada di tangan Bapak. Peran, tugas, dan kewajiban saya sebagai konsiliator yaitu bertugas melakukan konsiliasi dalam proses persidangan ini, dan nanti saya diwajibkan juga untuk memberikan anjuran tertulis kepada Bapak-Bapak untuk menyelesaikan perselisihan PHK Bapak-Bapak apabila tidak tercapai kesepakatan secara damai. Nanti saya diwajibkan juga untuk membantu menyusun perjanjian bersama apabila dicapai perdamaian atau kesepakatan menyelesaikan perselisihan PHK secara damai. Baiklah, selanjutnya untuk tertibnya proses konsiliasi ini tentunya perlu adanya aturan pelaksanaan atau tata tertib sidang konsiliasi ini. Terkait itu apakah ada usulan dari Bapak-Bapak mengenai tata tertib sidang konsiliasi ini? Baik Pak, kami percayakan sepenuhnya kepada Bapak konsiliator untuk membuat tata tertib mediasi. Terima kasih Pak Yusuf. Baik Pak, dari kami pun percayakan sebelumnya kepada Bapak konsiliator untuk membuat tata tertib konsiliasi ini dan kami akan membantunya. Terima kasih ya Bapak-Bapak yang telah memberikan kepada saya kepercayaan kepada saya untuk menyusun tata tertib konsiliasi ini, yaitu sebagai berikut. 1. Para pihak wajib menempuh proses konsiliasi dengan itikat baik. 2. Para pihak tidak boleh membawa senjata api, senjata tajam, serta benda berbahaya dan terlarang lainnya. Para pihak harus bersikap sopan, tidak boleh emosi, tidak boleh marah-marah, mengumpat, menggunakan kata-kata kotor, kasar. Dan apabila ada salah satu pihak yang sedang menyampaikan pendapatnya, tidak boleh didengarkan secara baik. Kemudian kalau konsiliator juga, kalau sudah berbicara, Bapak-Bapak juga tidak boleh menyela tanpa seizin dari saya sebagai konsiliator. 5. Para pihak tidak boleh makan, berfoto, para pihak harus menonaktifkan HP,
7. Para pihak tidak boleh meninggalkan ruangan konsiliasi kecuali seizin konsiliator. 8. Apabila diperlukan dapat dilakukan kaukus, itu namanya pertemuan terpisah yang hasilnya dirahasiakan. 9. Apabila ada saksi dan ahli yang akan diajukan oleh bapak-bapak, nanti akan saya panggil ke acara sidang konsiliasi untuk dimintai dan didengar keterangannya. 10. Para pihak harus mematuhi tata tertib konsiliasi ini. Sebagaimana telah dikemukakan oleh saya tadi, bahwa apabila diperlukan, bapak-bapak nanti diberikan opsi ya, untuk bertemu secara terpisah dengan saya dalam pertemuan kaukus ya, nanti misalnya kalau diperlukan, nanti Pak Abdul Yusuf ya, akan bertemu secara terpisah dengan saya, demikian pula ya, Bapak Cahyadi. Jadi akan mengadakan pertemuan dengan masing-masing pihak secara terpisah tanpa kehadiran pihak lainnya guna melakukan pendekatan dan mendalami permasalahan lebih mendalam dengan bapak-bapak secara terpisah. Kemudian saya juga telah mengatakan bahwa proses konsiliasi ini paling lama 30 hari kerja terhitung sejak adanya permintaan penyelesaian perselisihan PHK. Nah, untuk itu maka kita juga menyusun jadwal sidang konsiliasi. Silakan bapak-bapak untuk mengajukan jadwal pelaksanaan sidang konsiliasi atau kita gabung bersama. Bagaimana, bapak-bapak? Baik Pak, kalau saya sendiri saya serahkan kepada Bapak Konsiliator untuk menjadwalkan konsiliasi. Kemudian Pak Cahyadi. Saya sepakat dengan yang disampaikan dari Bapak Yusuf dan juga saya disampaikan dari Bapak Konsiliator. Ya, terima kasih ya, berdasarkan usulan dan kesepakatan kita bersama bahwa pelaksanaan sidang konsiliasi ini disetujui pada hari ini Selasa 9 Mei 2023 bertempat di ruang konsiliasi kantor Disnaker Kota Bandung. Dan apabila konsiliasi hari ini belum selesai, maka dapat dilanjutkan ke depan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang konsiliasi kantor Disnaker Kota Bandung. Dan apabila masih belum selesai, pertemuan konsiliasi akan dijadwalkan pada pertemuan berikutnya. Saya pada awal pertemuan sudah mengungkapkan bahwa saya sudah menerima surat ajuan permintaan penyelesaian perselisihan PHK antara Bapak Abdul Yusuf dengan Bapak Cahyadi. Maka dengan itu saya sudah tahu dan mengerti permasalahan terkait perselisihan PHK. Oleh karena itu saya tidak lagi akan mempertanyakan atau menyuruh bapak-bapak untuk mengungkapkan permasalahan terkait perselisihan PHK. Tapi saya di sini akan lebih menekankan pada penyelesaian bapak-bapak dalam hal perselisihan ini menggunakan konsiliasi supaya mencapai musyawarah mufakat dan hasilnya win-win solution. Jadi nanti ada kesepakatan bersama tentang penyelesaian perselisihan PHK. Kemudian saya juga ingin penegasan tentang usulan proposal perdamaian baik dari Bapak Yusuf maupun dari Bapak M. Cahyadi. Oleh karena itu silakan saya persilakan untuk yang pertama kali menyampaikan proposal atau usulan perdamaian dari Bapak Yusuf. Silakan. Baik Pak, terima kasih Bapak Konsiliator karena sudah memberikan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan usulan proposal perdamaian terkait perselisihan PHK ini. Itu sebagai berikut. Yang pertama, PT Lestari Aman Sejahtera harus membatalkan PHK terhadap saya, Abdul Yusuf, karena PHK yang dilakukan PT Lestari Aman Sejahtera terhadap saya ini, Abdul Yusuf, tidak sah sehingga batal dihukum. Dan yang kedua, PT Lestari Aman Sejahtera untuk memanggil dan memperkerjakan saya kembali Abdul Yusuf dengan jabatan semula yaitu sebagai manajer terhitung sejak perjanjian bersama ditandatangani. Terima kasih Pak Yusuf telah mengajukan usulan proposal kesepakatan perdamaian. Selanjutnya silakan Bapak M. Cahyadi untuk menanggapi usulan perdamaian yang disampaikan oleh Bapak Abdul Yusuf sekaligus menyampaikan usulan proposal perdamaian. Baik, terima kasih Bapak Konsiliator atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk menanggapi usulan proposal perdamaian yang diajukan oleh Bapak Abdul Yusuf sekaligus sebagai usulan proposal perdamaian dari saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, PT Lestari Aman Sejahtera membatalkan PHK Abdul Yusuf. Yang kedua, PT Lestari Aman Sejahtera memanggil dan mempekerjakan kembali Abdul Yusuf sebagai dengan jabatan lain, yaitu bukan sebagai manajer, tetapi sebagai supervisor. Terhitung sudah perjanjian bersama ditandatangani. Baik, terima kasih Bapak Cahyadi yang telah menyampaikan usulan proposal perdamaian. Demikian pula Bapak Abdul Yusuf. Untuk itu, saya beri kesempatan kepada bapak-bapak untuk menghadirkan saksi dan ahli apabila ada. Apakah bapak-bapak akan menghadirkan saksi dan ahli? Saya tidak akan menghadirkan saksi atau ahli. Bagaimana Pak Cahyadi? Dari pihak saya itu tidak akan menghadirkan saksi. Baiklah, kalau begitu, jadi bapak-bapak tidak akan menghadirkan saksi maupun ahli. Untuk selanjutnya, setelah tadi bapak-bapak telah menyampaikan usulan perdamaian masing-masing dan telah pula saya beri kesempatan untuk mengajukan saksi dan ahli, tapi bapak-bapak tidak akan mengajukan saksi maupun ahli.
Oleh karena itu, saya persilakan kepada Bapak-Bapak untuk berpikir dan merenungkan kembali dari lubuk hati yang paling dalam supaya perselisihan PHK ini dapat diselesaikan secara damai. Baik Pak, mohon waktu untuk berpikir dan menung. Gimana Pak? Dari Bapak sendiri? Ya Pak, kalau mau waktu berpikir di menunggu dan dinaikkan dulu. Selanjutnya bagaimana kesimpulan? Baik Bapak Konselor, saya bersedia berdamai dengan Bapak Cahyadi sesuai usulan proposal perdamaian yang telah disampaikan oleh Bapak Cahyadi. Bagaimana dengan Pak Cahyadi? Setelah saya pikir di menunggu, saya siap berdamai dengan Bapak Yusuf sesuai usulan proposal perdamaian yang telah saya sampaikan untuk menyelesaikan perselisihan PHK melalui konsiliasi ini secara damai. Ya tadi sudah menggunakan ya salah satu yang agak berbeda itu mengenai jabatan semula ya Pak Abdul Yusuf. Jabatan semula Pak Abdul Yusuf itu sebagai media ya, tapi oleh Pak Cahyadi dijadikan tidak lagi jadi media tapi sebagai supervisor ya, bagaimana? Baik Bapak, saya sepakat. Ya jadi alhamdulillah Bapak telah bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan PHK melalui konsultasi ini secara damai. Berkenaan dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka saya akan membantu Bapak-Bapak menyusun dan merumuskan perjanjian bersama sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati oleh Bapak-Bapak tadi, yaitu pada intinya sebagai berikut. 1. PT Lestari Aman Sejahtera membatalkan PHK terhadap Abdul Yusuf. 2. PT Lestari Aman Sejahtera memanggil dan mempekerjakan kembali Abdul Yusuf dengan jabatan lain, yaitu bukan sebagai manajer tapi sebagai supervisor, dan itu sejak perjanjian bersama ditandatangani. Ini alhamdulillah perjanjian bersama telah selesai dibuat. Untuk itu silakan ditandatangani. Baik Pak. Silakan Pak Sandi. Dan ya, jadi perjanjian bersama ini mempunyai kekuatan mengikat Bapak-Bapak layaknya sebagai undang-undang. Ya. Jadi harus nanti dan dilaksanakan berdasarkan baik. Perjanjian bersama ini saya katakan di Pengadilan Hubungan Sosial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Akta bukti pendaftaran ini nanti sebagai salah satu akta apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi perjanjian bersama ini, maka salah satu pihak bisa mengajukan eksekusi secara paksa kepada Pengadilan Hubungan Sosial pada Pengadilan Negeri Bandung. Demikian sidang konsiliasi yang saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.